manakala perda terkait dengan pengelolaan sampah secara regional itu dilaksanakan, saya meyakini Mbak, berbicara sampah di Jawa Timur ini insya Allah tidak menjadi problem yang serius seperti hari ini. Terus yang sampah-sampah daun, sisa makanan, organik ya Pak? Yang organik itu Mbak dibikinkan biopori. Itu yang pertama sudah diambil. Oh, ya. Mbak, itu warnanya hitam. Dan orang-orang petani menamakan fermentasi ini namanya emas hitam. Emas hitam? Ini emas hitam Mbak. Dan itu dibuat pupuk sayur, dibuat pupuk hampir segala tanaman. Itu bagus Mbak. Yeah. Ini selesai sebenarnya. Kalau ada perusahaan yang membuang tanda kutip ada indikasi sampah B3 di sembarang tempat, apalagi seperti yang panjenengan ceritakan itu dibuang di sembarang tempat dan di situ ada lingkungan pertanian, itu merupakan kejahatan Pak. Edukasi tentang Perda 922 ini juga lebih masif lagi ke wilayah-wilayah bawah kabupaten kota. Karena kan nggak semua masyarakat kita tahu ya Mbak, bahwa kita sudah punya aturan terkait dengan pengelolaan sampah regional itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, di episode kali ini kita mau membahas soal strategi Komisi D dalam mendorong penanganan sampah yang efektif dan partisipatif. Nah, kita sudah ngomongin Komisi D ya. Tentunya di sini saya sudah menghadirkan, beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 6, membawai Kabupaten Malang, Kota Malang dan Batu dari fraksi Golkar. Beliau merupakan Bapak Siadi SH. Assalamualaikum Pak Siadi. Waalaikumsalam Mbak Eva. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini? sehat. Sehat ya. Semanapun. Hari ini saya diundang oleh panjenengan. Semanapun. Ya. Saya juga diundang nih. Ini mungkin ini yang nonton ABTVN Podcast belum tahu ya kalau lokasi kali ini tuh adalah Joglo View ya. Joglo View ini merupakan tempat makan, tempat tongkrongan, bisa dikatakan juga warung kopi gitu ya, milik Pak Siadi. Ini gimana ini ceritanya bisa kemudian memunculkan usaha ini, Pak Siadi? Awalnya itu, ya kebetulan istri ini memang gemar masak gitu loh. Suka masak. Suka masak. Jadi sudah jauh-jauh hari Mbak minta agar buatkan warung kopi. Ya. Waktu itu saya sampaikan, saya sempat nyari tempat di Pasar Lawang, Mbak. Mengusulkan. Iya, saya sampaikan gimana kalau di Pasar Lawang. Saya sempat cari, Mbak, itu. Kalau dari sini arah kanan jalan itu loh, Mbak Eva. Ada banyak kaki lima itu. Tapi nggak mau di situ. Mintanya itu di pinggir sawah. Oh, iya. Terus saya tanya, di pinggir sawah ya sawah deweku gitu loh. Ini ya? Ya di sini nih Mbak. Ya akhirnya Mbak Eva kita nyicil mulai bangun. Kecil-kecil Mbak Eva. Ya kebetulan sebagian joglo ini dari rumah Mojokerto. Iya. Kekurangannya sebagian itu mencari di luar. Mencari di luar. Berarti konsepnya ini siapa yang menentukan Pak? Ya kalau konsep ini Mbak, kebetulan kan saya ini suka rumah joglo ya Mbak. Ya. Rumah joglo itu menurut saya kan ya teduh. Dingin ya Mbak ya. Dingin. Terus ya memang ini rumah asli Jawa. Waktu itu istri nyampaikan urusane masak, urusanku. Nah urusane warung, urusane sampean. Oh gitu dipasrahkan ke Pak Siadi. Ya akhirnya Mbak, ya wis gaduh-gaduh lah Mbak. Bangun ini gaduh-gaduh. Saya nggak ada konsep, juga nggak pakai jasa
Kontraktor, pihak ketiga. Sing penting Mbak, saya kepingin warung ini nanti karena jualannya kan masakan pedesaan Mbak Eva. Ya kopi ya, kalau masakan pedesaan semua. Masakan rumahan. Rumahan Mbak. Akhirnya ya seperti ini nih Mbak. Yang gimana ya, sesuai konsepnya gitu ya Pak Siadi ya. Nggih. Ini kita lihat ya di belakang ini sangat sibuk sekali ya kan. Ini memang pengunjungnya sangat banyak ya sehari ini. Hari ini doang. Nggih, Mbak, nggih biasanya kalau Sabtu, Minggu Mbak Eva ya banyak tamu-tamu dari kalau utara itu yang sering Surabaya. Surabaya. Itu sering Mbak, Malang, Sabtu, Luar Minggu, kota semua nggih. Biasanya ke sini. Ya. Ya kalau menunya Mbak Eva, saya padi ini nanam sendiri Mbak. Gimana Pak? Padi nanam sendiri saya. Padi nanam sendiri. Ya jadi memang panen padi di sini Mbak Eva belum bisa mencukupi untuk Kebutuhan persediaan dapur. Tadi masih kurang Mbak. Makanya ini kan ya alhamdulillah ada tambahan luasan lagi. Saya berharap Mbak nanti itu ya padinya 100% itu organik dari sini. Organik. Ini Mbak, nggih. luar biasa ya, maksudnya Nggih. di sini itu kan kalau misalnya ya mungkin yang nonton ini bakal tertarik untuk datang ke Joglo View. Di sini itu banyak banget konsepnya, itu tidak hanya tempatnya itu bentuk joglo, tapi di lingkungannya itu juga saya itu paling kagum Pak, yang di sana itu kan tertata nih kayak ruangan-ruangan begitu, itu diisi dengan pupuk organik. Nggih, Kemudian Mbak. ditanamin cabai Nggih, gitu ya Pak nggih. Siadia. Ini permintaan istri atau bagaimana? Mbak, kalau tanaman semua ini budidaya ikan, budidaya ayam itu memang ya Mbak, keinginan saya. Keinginan panjenengan. Ya Emang basicnya ya. Ya berangkat dari anak desa kan Mbak. Iya. Rumah saya Mojokerto Mbak Eva. Jadi pertanian, peternakan sama ikan itu sudah nggak asing Mbak. Karena memang itu yang kita temui, yang kita lakukan hampir tiap hari di rumah sana. Ya. Akhirnya Mbak, saya itu memang kepingin Mbak Eva, kalau bisa semua Mbak bahan yang diolah di dapur itu dari lingkungan kita. Ya. Makanya Mbak, saya nanam beragam sayur. Jadi seperti Mbak, seperti terong, ini dari sini semua Mbak. Dari sini semua. Dan Waduh. ini organik murni loh Mbak. Jangan-jangan apa yang saya makan tadi juga hasil dari peternakan Pak Siadi juga? Ini Mbak, ayam. Insya Allah ya. Goreng. Iya. Insya Allah nggih. Karena gini Mbak, yang di sebelah kiri Mbak Iva itu saya budidaya ayam kampung, indukannya itu 100, Iya. pejantannya 10. 10. Iya, jadi 10 betina, 1 jantan. Oke. Nggih. Mbak, jadi di situ itu saya budidayakan, begitu nelor, setelah itu langsung saya masukkan ke mesin penetas. Begitu sudah netas selama 21 hari saya taruh di tempat kandang khusus. Setelah 21 hari sampai 25 itu sudah ada kandang pembesaran. Ya. Setelah 2,5 bulan Mbak, itu saya bawa di dapur. Untuk bahan. Untuk bahan masaknya. Jadi sebagian besar Mbak ayam di sini tuh ya ayam kampung yang dibudidaya. Dari sana. Nggih. Waduh. Nggih, Mbak. Mungkin kalau misalnya yang nonton berkesempatan ke sini bisa nih merasakan langsung ya suasananya. Terus benar-benar di sana juga ada ada kandangnya, ada hidroponiknya Pak Siadi ya. Wah, luar biasa. Memang dikelola sedemikian rupa biar teringat masa-masa waktu itu fokus ke pertanian gitu Pak Siadi. Oke, Pak Siadi, kita kembali lagi ke pembahasan hari ini soal mendorong penanganan sampah nih. Kita tahu kalau sampah itu kan sangat menumpuk di beberapa daerah. Kalau misalnya tidak ada pengelolaan yang sangat efektif, itu nanti juga ada penumpukan dan
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat terutama ya Pak Sihadi ya. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri, bagaimana pengolahan sampah di provinsi ini sekarang Pak? Mbak Eva, Ya. kita ini sudah punya peraturan daerah nomor 922 terkait dengan pengelolaan sampah regional. Karena payung hukumnya itu sudah ada dan di Perda itu sudah jelas Mbak mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh dunia usaha atau swasta. Manakala Perda terkait dengan pengelolaan sampah secara regional itu dilaksanakan, saya meyakini Mbak, berbicara sampah di Jawa Timur ini insya Allah tidak menjadi problem yang serius seperti hari ini. Kalau kita mau jujur Mbak Eva, kita tidak bisa pengolahan sampah itu mengandalkan tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir di beberapa tempat itu banyak yang tutup karena sampahnya menumpuk. Tidak mampu diproses sebagaimana yang itu dipersyaratkan oleh lingkungan, undang-undang lingkungan. Ini saya contoh Mbak, berbicara di Malang Raya. Di Malang Raya ini Kabupaten Malang punya TPA di Talangagung. Kota di Supiturang Mbak. Ya. Supiturang itu tempatnya ada di wilayah ini Mbak, kecamatan milik lokasinya itu di kecamatan, lokasinya di kabupaten tapi berdempetan dengan kota Wagir namanya. Ya. Di situ ada lagi, kalau di kota Batu itu ada Telekung. Telekung Mbak. Telekung. Iya, TPA. Terus di beberapa wilayah kabupaten Mbak, seperti TPA yang agak medium kecil-kecil itu banyak yang bermasalah. Karena ada penumpukan. Di samping penumpukan Mbak Eva, masyarakat keberatan akan pembuangan sampah di tempat itu. Karena baunya itu kali ya. Di samping bau Mbak, kalau hujan Mbak Eva, itu akan mencemari lingkungan yang ada. Ya. Pasti Mbak, kalau di situ ada sumber airnya tercemar Mbak. Keruh. Kalau ada sumur warga, insya Allah tercemar. Kalau sudah seperti itu, apa yang panjenengan sampaikan tadi Mbak Eva, terkait dengan mengganggu kesehatan, itu akan terjadi. Makanya di beberapa tempat warga keberatan akhirnya minta ditutup. Karena menurut saya sistem Mbak, pengolahannya ini memang harus dirubah. Pola tata kelolanya dan pola pikirnya kita semua harus dirubah. Ya, seperti misalnya begini ya Pak Sai. Ini kan kalau misalnya kita mengaca di negara Jepang ya, itu kan sudah ada pemilahan sampah-sampah itu. Sebetulnya di Indonesia juga sudah ada ya, sudah ada pemilahan sampah organik, sampah anorganik seperti itu. Cuman untuk kesadaran masyarakatnya ini kurang, Pak Sai. Ya, Mbak Eva, moga-moga kalimat panjenengan terakhir tadi itu ini mampu kita renungkan bersama agar supaya berbicara sampah itu menjadi kewajiban bersama. Betul. Pemerintah, pengusaha, masyarakat. Kalau kita Mbak masih mengandalkan ini urusannya pemerintah, ini urusannya, Mbak, pasti persoalan sampah tidak akan pernah ada solusinya. Karena berbicara sampah itu harusnya pikiran kita sumber penghasil sampahnya itu mana? Ya harusnya itu yang perlu menjadi fokus kita bersama. Kalau hanya berbicara TPS, hanya berbicara TPA, Mbak, ini tidak akan menyelesaikan. Yang jelas TPS kalau ngambilnya lebih dari 3 hari akan menciptakan bau busuk di lingkungan itu. Sehingga pencemaran udara akan terdampak kan Mbak Eva. Terus kalau di TPA
di sana hanya ditimbun. Kalau sudah seperti itu, sampai kapan TPA itu mampu menampung sampah masyarakat? Karena memproduksi sampah ini nggak pernah berhenti rumah tangga Iya, ini. setiap hari ada. Yeah. Satu rumah selalu ada. Ini sudah berapa rumah di Provinsi Jawa Timur aja? Yeah. Terhitung kan sudah banyak sekali. Tapi sebetulnya kalau ada kondisi seperti itu pasti ada solusinya ya Pak ya. Misalnya mungkin ada sentra yang membuat mengelola sampah itu kan sudah ada beberapa ya Pak ya. Misalnya kalau untuk sampah organik ini dikelola menjadi pupuk organik seperti itu kan sudah ada. Kalau untuk di dapilnya Pak Saidi itu apakah sudah mulai tercanangkan? Mbak, sebenarnya yang sempat saya tahu ada di wilayah Kabupaten Malang ini pengelolaan sampahnya sudah hampir memenuhi yang kita cita-citakan bersama. Oh ya, seperti halnya? Salah satu contoh begini Mbak. Saya tadi matur ke panjenengan, sumber penghasil sampah itu kan rumah tangga, bukan industri sebenarnya. Ya. Karena kalau industri itu pasti penyelesaian sampahnya akan memenuhi persyaratan yang ada. Yang B3 pasti dibawa ke Dawar Belandong, yang miliknya provinsi. Ya. Mungkin yang di luar B3 pasti juga akan ditampung oleh pengelola sampah yang terakreditasi. Yang jadi masalah hari ini, sampah rumah tangga yang paling dominan itu penanganannya seperti apa? Mbak, kalau kita mau belajar dari cara-cara budaya kita ya. Sebenarnya Mbak, pengolahan sampah dari rumah tangga itu bisa selesai loh di situ. Yeah. Contoh begini. Ada beberapa tempat pengolahan sampah yang dikoordinir oleh RW setempat. Mbak, RT-RT yang ada itu otomatis nanti akan berkontribusi ke orang yang ditunjuk oleh RW ngambil sampah itu. Dan sampahnya di situ dipilih. Yang organik. Plastik, Mbak, itu nilainya tinggi loh Mbak. Ya ini botol-botol disendirikan kan Mbak, kertas disendirikan. Dan ini Mbak diambil oleh bank sampah setempat, dijual Mbak. Terus yang sampah-sampah daun, sisa makanan, organik ya Pak? Yang organik itu Mbak dibikinkan biopori yang jumbo. Maksudnya biopori yang jumbo itu begini Mbak. Biopori yang ditanam memakai beton bis itu kurang lebih digali sampai 3 meter, terus ditaruh beton bis, dikasih tutup, setiap hari sampah-sampah dimasukkan di sini. Oh, ya. RW yang sempat membuat ini Mbak, itu ada 5 beton bis, 5 biopori. Setelah biopori pertama ini penuh, biopori kedua dibuka diisi. Setelah biopori kedua penuh, yang ketiga diisi Mbak Eva. Setelah biopori pertama ini Mbak, kalau satu RW ya sepertinya kurang lebih antara 1 bulan. 1 bulan penuh Mbak. Penuh yang satu. Iya penuh yang satu. Karena gini, sampah ini kan ternyata Mbak diurai kan melalui bahan pengurai M3 itu kan. Itu ditumpahkan di situ, akhirnya diurai melalui bakteri itu. Yeah. Begitu pertama penuh ditutup, kedua diisi, penuh ditutup, ketiga diisi, penuh ditutup, baru yang ngisi keempat itu yang pertama sudah diambil. Oh, ya. Mbak, itu warnanya hitam. Dan orang-orang petani menamakan Mbak, fermentasi ini namanya emas hitam. Emas hitam. Ini emas hitam Mbak, dan itu dibuang dibuat mupuk sayur, dibuat mupuk hampir segala tanaman, itu bagus Mbak. Yeah. Ini selesai sebenarnya.
nggak sampai keluar kan Cuman Mbak. sayangnya itu masih di satu RT. Mbak, sekali lagi saya berharap melalui Inovasi. melalui diskusi saya panjenengan, moga-moga nanti bisa ditiru yang Ya, lain-lain. ini sangat penting ya, Betul. karena memang organik ini kan setiap hari dihasilkan, Iya. harus ada pengolahan begitu ya Pak Saidi ya. Ini untuk di dapilnya panjenengan berarti ya itu ya? Ada di Kabupaten Malang, Mbak. Ada. Ada di Kabupaten Malang, iya. Ada nggak giat dari Komisi D misalnya maksudnya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama untuk pengolahan sampah seperti itu? Apakah sudah dilakukan Pak Saidi? Mbak, kita selalu mendorong, terutama ke mitra kita, Ya. melalui Dinas Lingkungan Hidup, agar supaya kelompok-kelompok masyarakat yang punya inisiatif seperti ini, itu perlu ada perhatian dulu loh, Mbak. Ya. Karena bagaimanapun juga, yang namanya beton base diameter 100, itu kan ya kurang lebih masih 125.000 kan. Kalau masyarakat kita Mbak dibebani yang seperti itu, padahal idenya sudah brilian, kan sayang ya. Ya betul. Ibaratnya Mbak hanya bantu 3 beton base dalam lingkungan RT, ini saya pikir pengolahan sampah ya sudah Akan optimal. bisa lihat Mbak dampaknya itu. Ya. Makanya saya berharap dinas terkait ini begitu ada masyarakat yang peduli dengan itu, mohon dapatnya untuk diberi penghargaan. Karena di perda kita itu ada yang namanya penghargaan terkait dengan Peduli lingkungan. peduli lingkungan. Sehingga mereka semakin semangat. Kan gitu Mbak. Motivasi untuk yang lain juga. Leres. Pak Saidi ya. Ini kan tadi sudah dibahas soal B3 juga ya. Ini sampah B3 Pak Siadi ya. Beberapa waktu lalu saya membaca berita bahwasannya sampah-sampah B3 ini mungkin sudah ada tempatnya sendiri sebetulnya. Cuman pada nyatanya ada beberapa yang dibuang nih kayak di pekarangan, di persawahan, di perhutanan seperti itu. Ini terjadi juga Pak di beberapa daerah di Karisida dan Kediri itu ditemukan. Ini bagaimana Pak Siadi sebetulnya? Mbak sebenarnya semua ini karena perlu adanya edukasi Mbak. Edukasi. Masyarakat kan ya nggak semua paham tentang limbah berbahaya B3. beracun itu dari bahan apa. Kan ngoten Mbak. Padahal baterai itu kan masuk B3 kan Mbak. Ya. Pada saat Habis. uli itu juga B3. Terus Mbak sabun itu juga mengandung B3 kan. Ada limbah yang berbahaya juga kan. Tapi kan nggak semua ngerti. Sehingga kadang-kala baterai bekas dibuang begitu saja. Terus pada saat Jangan-jangan saya juga. Tanpa sengaja. iya, muka-muka ini bisa Edukasi buat saya juga ya. Iya, Mbak. Terus pada saat mungkin memperbaiki sepeda mau ganti uli buangnya sembarangan. Ini kan termasuk B3, Mbak. Ya. Lain kalau di rumah sakit, Mbak, memang tempat penampungan limbah B3 itu sudah ada. Tapi kalau di rumah tangga, ya di samping kurangnya pemahaman tentang itu, ya karena memang belum begitu paham lah Mbak tentang limbah berbahaya beracun. Ya, baik Pak Siadi ya. Tadi kan ngobrol sedikit soal B3. Tapi pada nyatanya nih, saya kan kalau di kantor itu kan juga membawakan program pemberitaan. Nah, waktu itu saya sempat mendapatkan informasi di beberapa daerah di Karisida dan Kediri. Saya tidak akan menyebut daerahnya ya, karena ini merupakan berita yang agak-agak gimana ya, sulit begitu loh untuk diterima. Jadi di setiap titik di daerah tersebut ini ada oknum yang membuang sampah B3 di situ, Pak. Jadi titiknya itu ada di perhutanan, kemudian juga lahan-lahan pertanian yang kemungkinan besar itu tidak dilewati oleh masyarakat begitu loh Pak. Ini bagaimana sih kok akhirnya sampah-sampah yang diindikasikan ini dari sebuah industri, ini kenapa kok akhirnya bisa lolos membuang sembarangan seperti itu loh? Takutnya kan digunakan untuk masyarakat setempat ya. Mbak Eva,
kalau ada perusahaan yang membuang tanda kutip ada indikasi sampah B3 di sembarang tempat, apalagi seperti yang panjenengan ceritakan itu dibuang di sembarang tempat dan di situ ada lingkungan pertanian, itu merupakan kejahatan, Pak. Kejahatan itu. Berarti kalau masyarakat mungkin bisa langsung melapor ke APH gitu ya? Sebaiknya, Mbak, masyarakat setempat, karena itu memang berbahaya, lapor saja kepada pihak berwajib. Karena itu jelas, Mbak, itu jelas. Itu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Limbah B3 itu, wong namanya saja berbahaya beracun. Jadi tentunya perlakuan pada saat pengelolaannya itu juga khusus, Mbak. Nggak sembarang pengelolaan itu. Pengelolaannya kalau nggak salah dulu sebelum Jawa Timur ada, itu pernah dilakukan di Cilengsi. Cilengsi itu Jawa Barat, Pak. Terus setelah itu hari ini Pemprov sudah memiliki badan usaha milik daerah yang mengelola B3 di Dawan Belandung. Makanya Mbak Eva, pengusaha yang mendirikan perusahaan itu persyaratannya salah satunya adalah masalah lingkungan. Kalau itu dipenuhi, pasti salah satu persyaratan itu untuk mendirikan perusahaan bisa terrealisasi. Kalau masalah lingkungan itu nggak dipenuhi, pasti sulit. Makanya apa yang panjenengan sampaikan ini, Mbak Eva, ini dalam rangka kontrol sosial panjenengan sama kita terhadap tindakan apa yang dilakukan oleh oknum yang merusak lingkungan itu, Mbak. Makanya ini kejahatan, sebaiknya masyarakat melaporkan, nggak usah takut, Mbak. Kalau ada yang janggal, segera laporkan. Mungkin nanti ada uji lab ya, untuk memastikan apakah itu memang sampah B3 begitu. Jadi kalau misalnya mungkin masyarakat ada yang mengganjal, kan bentuknya itu bubuk, Pak Siadi ya. Jadi mungkin masyarakat ini kalau misalnya nggak tahu, yang ngiranya itu semen gitu kali ya. Iya, jadi bentuknya itu bubuk. Jadi kalau misalnya memang untuk saat ini masih belum ada updatean ya, apakah itu memang limbah B3 atau bukan, tapi sudah dipastikan seperti itu. Indikasinya mengarah ke sana, Pak Siadi. Mbak, kalau sebagian kelompok masyarakat sudah punya dugaan bahwa itu limbah B3, ya sudah, Mbak, dilabkan saja melalui Dinas Lingkungan Hidup di Jawa Timur. Nanti hasil lab itu yang menentukan apakah yang dibuang di sembarang tempat itu, di hutan, di sawah, itu mengandung bahan berbahaya beracun atau enggak, itu nanti hasil lab. Kalau nanti hasil laboratoriumnya memang kesimpulannya itu B3, ya mau nggak mau, Mbak, harus diseret. Harus berani ya masyarakat. Harus berani, kalau nggak berani kapan lagi kita, Mbak? Kapan lagi, Pak Siadi, kita tinggalkan soal limbah B3, ini cukup riskan juga ya untuk pembahasan, padahal kalau misalnya dibahas habis satu segmen kayaknya soal B3 ya. Ini kita kan tahu ya bahwasanya untuk tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah seperti halnya seperti ini ya, Pak ya. Misalnya waktu menonton konser, itu mungkin pengelola konser sudah menyiapkan tempat sampah, tapi pada nyatanya setelah konser terlaksana, kadang kan sampah itu masih ada di mana-mana, Pak Siadi. Ini bagaimana, Pak Siadi? Mungkin ada sesuatu, ada pesan untuk masyarakat agar bisa meningkatkan nih untuk kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya terkait dengan kepedulian akan sampah, ini kalau kita bersama-sama memiliki keinginan secara kolektif, insya Allah sampah itu juga di baliknya ada berkah. Apalagi yang panjenengan tadi sampaikan pada saat ada kegiatan-kegiatan hiburan, banyak sampah,
insya Allah di balik itu ada berkah. Saya hanya berharap karena memang sampah itu ya yang pertama merusak estetika, yang kedua pasti menciptakan kumuh. Ya untuk itu bagi warga masyarakat yang menggunakan sesuatu yang memang itu ada sampahnya, kalau bisa sampah itu dibuang di tempat yang sudah disiapkan. Insya Allah hari ini Mbak, yang namanya kegiatan-kegiatan apapun, tempat sampah itu sudah berjejer-jejer. Sudah berjejer, sudah disiapkan. Itu kan tujuannya agar supaya kita ini menempatkan sampah pada tempatnya. Bahkan sudah ada tempat sampah organik, terus B3, sama yang lain-lain. Pilah-pilihnya sampai seperti itu. Tinggal sekarang kebiasaan-kebiasaan yang hari ini memang kurang peduli, ya memang harus dimulai. Maka dari itu saya beberapa kali itu mengikuti sekolah adiwiyata itu Mbak. Sekolah adiwiyata. Itu kan ternyata sekolah yang memadukan lingkungan ini memang betul-betul Mbak, terpadu gitu loh. Jadi ada penghijauannya, ada kebersihan sampahnya, itu ditata betul di situ. Itu kan bagian dari pendidikan dini ya Mbak. Moga-moga melalui kegiatan itu akan merubah pola pandang, paradigma kita semua, bahwa kita memang harus sadar bahwa sampah itu sudah harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau untuk pendidikan sampah mulai dari usia dini, sebetulnya mungkin Pak Siadi barangkali belum tahu ya, ternyata di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur itu setiap sekolah, ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan siswa untuk mengolah sampah mereka sendiri. Jadi misalnya dari sampah organik itu dibuat pupuk-pupuk organik, seperti itu banyak sekarang Pak. Kita harus apresiasi itu ya, apalagi inovasi yang RT itu ya. Oh nggih Mbak, nggih Mbak. Harus segera direalisasikan di Provinsi Jawa Timur kalau bisa. Nggih, saya berharap Mbak, moga-moga Dinas Lingkungan Hidup nantinya menjadikan pengolahan sampah ini menjadi prioritas. Saya paham bahwa sistem penganggaran yang ada di kita ini sepertinya sama rata sama rasa. Jadi ini sudah saatnya kita harus merubah mana yang penting mendesak untuk dilakukan. Prioritas. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah sampah ini bagian dari persoalan serius yang memang harus ditangani secara serius pula. Yang kedua, edukasi tentang Perda 922 ini juga lebih masif lagi ke wilayah-wilayah bawah kabupaten kota. Karena kan nggak semua masyarakat kita tahu ya Mbak, bahwa kita sudah punya aturan terkait dengan pengelolaan sampah regional itu. Ya, oke. Pak Siadi, terima kasih sekali. Saya sudah diundang ke Joglo View dan sedikit menikmati menu istimewa dari sini. Ada rekomendasi nggak Pak Siadi? Kalau saya berkunjung ke sini lagi, harus nyobain yang mana nih menunya? Mbak Eva tadi sudah mencoba iga bakar belum? Belum. Sayang Mbak. Sayang banget ya. Jadi nggak milih itu. Ratingnya agak tinggi loh Mbak, iga bakar ini. Iga bakar. Kalau saya boleh usul, ya setelah ini pesen iga bakar Mbak. Aduh. Sama teman-teman diajak pesen. Iya. Oke, kita cobain ya. Iya. Gimana rasanya iga bakar ini best seller di sini. Iya Mbak. Wah, jadi yang paling banyak itu yang Mbak, saya ngamati itu sama
gurami joglo. Gurami joglo. Ya, itu juga cukup tinggi, Mbak. Ini digarisbawahi ya, bahwasanya menu-menu di sini itu adalah masakan khasnya istrinya Pak Siadi sendiri. Terima kasih. Makasih Mbak Eva. Pak Siadi, terima kasih sekali lagi. Semoga nanti kesempatan berikutnya bisa ngobrol lagi seperti ini. Meskipun tidak on cam ya, barangkali kita bisa share soal sampah-sampah, pengolahan sampah lagi begitu ya Pak Siadi ya. Semanduan Mbak. Suwun Mbak Eva. Ya, baiklah itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Siadi SH. Beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.